Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah Manajemen Keuangan Pemerintah akan memaparkan materi tentang perencanaan, penganggaran, pelaporan, dan evaluasi kinerja daerah. Untuk topik yang kita bahas pada pertemuan 4 kali ini, yang pertama, telaah kritis perencanaan dan persiapan anggaran, yang kedua, telaah kritis revisi anggaran, dan yang ketiga, telaah kritis pelaporan dan evaluasi kinerja. Baik, untuk materi yang pertama yaitu mengenai telaah kritis perencanaan dan persiapan anggaran. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Perencanaan pembangunan daerah ini bertujuan untuk meningkatkan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan usaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik, dan daya saing daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Pasal 2, perencanaan pembangunan daerah disusun dengan prinsip-prinsip meliputi perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Yang kedua yaitu perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Yang ketiga yaitu perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah. Yang terakhir yaitu perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. Yang berikutnya yaitu pendekatan perencanaan pembangunan daerah. Yang pertama ada berorientasi pada proses menggunakan pendekatan yang pertama teknokratik, di mana pendekatan teknokratik ini dalam perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Yang kedua ada partisipatif, di mana partisipatif ini dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Yang ketiga ada politis, di mana pendekatan politis ini dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Yang keempat yaitu atas bawah dan bawah atas. Pendekatan atas bawah dan bawah atas ini merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, daerah kabupaten atau kota, daerah provinsi hingga nasional. Yang kedua ada berorientasi pada substansi menggunakan pendekatan yang pertama holistik tematik. Pendekatan holistik tematik dalam perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur, bagian atau kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan, dan atau permasalahan yang saling berkaitan satu sama lainnya. Yang kedua ada integratif, di mana pendekatan integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah. Yang terakhir yaitu pendekatan spasial, di mana pendekatan spasial ini dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keuangan dan perencanaan. Baik, yang selanjutnya yaitu ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah. Tahapan-tahapan dalam ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah sendiri meliputi tahapan tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan. Rencana pembangunan daerah terdiri atas rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana pembangunan daerah terdiri atas RPJPD dan RPJMD dan RKPD. Sedangkan rencana perangkat daerah terdiri atas rencana strategis atau Renstra, perangkat daerah, dan rencana kerja renja atau perangkat daerah. Selanjutnya yaitu penjelasan tentang rencana pembangunan daerah. RJPD sendiri merupakan penjabaran visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang kurun waktu 20 tahun yang disusun berpedoman pada RPJPN dan RTRW. RPJMD merupakan penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi arah kebijakan pembangunan daerah,
dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 tahun yang disusun berpedoman kepada RPJPD, RTRW, dan RPJMN. Dan RKPD sendiri merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat perencanaan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 tahun yang disusun dengan berpedoman kepada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Selanjutnya yaitu rencana perangkat daerah. Renstra atau rencana strategis perangkat daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renja atau rencana jangka panjang perangkat daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah yang disusun berpedoman kepada Renstra perangkat daerah dan RKPD. Yang selanjutnya yaitu penjelasan tentang tahapan-tahapan dalam siklus anggaran. Menurut Mardiasmo tahun 2002, tahapan-tahapan yang dilakukan dalam penyusunan anggaran sektor publik adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu tahap persiapan dan penyusunan anggaran. Pada tahap persiapan dan penyusunan anggaran dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia. Tahap yang kedua yaitu tahap ratifikasi anggaran. Tahap berikutnya adalah tahap budget ratification. Hal tersebut penting karena dalam tahap ini pemimpin eksekutif harus mempunyai kemampuan untuk menjawab dan memberikan argumentasi yang rasional atas segala pertanyaan-pertanyaan dan bantahan-bantahan dari pihak legislatif. Tahap yang selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan anggaran atau budget implementation. Setelah anggaran disetujui oleh pihak legislatif, tahap berikutnya adalah tahap pelaksanaan anggaran. Dalam tahap ini, hal terpenting yang harus diperhatikan oleh manajer keuangan publik adalah dimilikinya sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian manajemen. Yang tahap selanjutnya yaitu tahap pelaporan dan evaluasi anggaran. Tahap terakhir dari siklus anggaran adalah pelaporan dan evaluasi anggaran. Tahap persiapan ratifikasi dan implementasi anggaran terkait dengan sektor operasional anggaran, sedangkan tahap pelaporan dan evaluasi terkait dengan aspek akuntabilitas. Baik, selanjutnya subbab yang kedua yaitu telaah revisi anggaran. Latar belakang telaah revisi anggaran yang pertama yaitu revisi anggaran harus disetujui oleh otoritas yang berwenang. Lalu yang kedua yaitu proses revisi terdiri dari yang pertama tahap persiapan, lalu yang kedua tahap persetujuan dan pengesahan, yang ketiga tahap pelaksanaan, dan yang keempat yaitu tahap pelaporan dan revisi. Untuk tahap yang pertama yaitu tahap persiapan. Tahap persiapan dan perumusan sering ditunjukkan dengan peran utama eksekutif dan termasuk perencanaan yang menghubungkan rencana kerangka kerja fiskal jangka menengah dengan belanja setiap tahun, penyiapan prioritas, sumber, dan pembelanjaan, instruksi bagi lembaga pembuat anggaran untuk menyerahkan rancangan anggaran serta tinjauan administratif terhadap permohonan anggaran. Lalu yang kedua yaitu persetujuan dan pengesahan. Untuk tahap persetujuan adalah tahap di mana legislatif berperan dan ditandai dengan disampaikannya anggaran kepada lembaga legislatif serta dewan untuk dipertimbangkan. Tahap ini meliputi cakupan anggaran dan mutu dokumentasi yang diinginkan, cakupan otoritas persetujuan, pengesahan, maksud saya penegasan legislatif terhadap penyesuaian anggaran, dan jadwal persidangan legislatif. Lalu yang ketiga yaitu tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan dilaksanakan pada periode tahun anggaran berjalan. Tahap ini mencakup jaminan pengeluaran mekanisme untuk memastikan akuntabilitas eksekutif terhadap kebijakan legislatif, pembagian secara adil, keleluasaan administratif,
prosedur penyesuaian pada tengah tahun, manajemen perbendaharaan, dan pengendalian keuangan. Untuk tahap yang terakhir yaitu tahap pelaporan dan evaluasi. Tahap pelaporan dan evaluasi merupakan tahap verifikasi termasuk laporan pelaksanaan, verifikasi akun secara independen, pelaporan kinerja keuangan, dan keterbukaan publik. Yang ketiga yaitu pemerintahan daerah atau Pemda tidak dapat mengesahkan anggaran sebelum pemerintah provinsi mengesahkan anggaran. Jadi pemerintahan daerah itu tidak bisa harus menunggu pemerintah provinsi mengesahkan anggaran terlebih dahulu baru dapat mengesahkan anggaran. Lalu yang keempat yaitu pembeda dari revisi anggaran dan penyusunan rancangan anggaran awal adalah dari waktunya. Dan yang kelima yaitu revisi anggaran harus sesuai dengan aturan dan prioritas. Dan yang terakhir yaitu proses revisi hampir sama dengan penyusunan anggaran awal. Baik, selanjutnya beberapa pertimbangan perlunya dilakukan revisi anggaran. Di sini dibagi menjadi 4, yaitu antara lain yang pertama, terjadinya tenggat waktu antara proses perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran, di mana tenggat waktu antara proses perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran ini memakan cukup lama waktu, yaitu sekitar 1 tahun, sehingga sangat dimungkinkan perencanaan yang disusun belum mencakup seluruh kebutuhan untuk tahun yang direncanakan. Lalu yang kedua yaitu terjadi perubahan keadaan atau perubahan prioritas. Dalam periode pelaksanaan anggaran sangat dimungkinkan terjadi perubahan keadaan atau perubahan prioritas yang tidak diantisipasi pada saat proses perencanaan. Lalu yang ketiga yaitu adanya perubahan metodologi pelaksanaan kegiatan, contohnya yang semula direncanakan secara swakelola menjadi kontraktual, dari single year menjadi multi years. Dan yang terakhir yaitu adanya perubahan dan penetapan kebijakan pemerintah dalam tahun anggaran berjalan. Contohnya penghematan anggaran, penetapan reward and punishment, atau APBN perubahan. Oke, baik. Yang selanjutnya yaitu ada jenis-jenis revisi anggaran. Nah, revisi anggaran sendiri ada 3. Ada revisi anggaran dalam hal pagu anggaran berubah, ada revisi anggaran dalam hal pagu anggaran tetap, dan revisi administrasi. Nah, yang pertama yaitu ada revisi anggaran dalam hal pagu anggaran berubah. Nah, revisi anggaran dalam hal pagu anggaran berubah ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 huruf A merupakan perubahan rincian anggaran yang disebabkan oleh penambahan atau pengurangan pagu belanja bagian anggaran kementerian atau lembaga atau BA, BUN, dan termasuk pergeseran dan rincian anggarannya. Yang kedua ada revisi anggaran dalam hal pagu anggaran tetap. Nah, revisi anggaran dalam hal pagu anggaran tetap ini sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat 1 huruf B, yaitu merupakan perubahan rincian belanja bagian anggaran kementerian atau lembaga atau BA BUN yang dilakukan dengan perincian anggaran dalam satu program yang sama atau antar program dalam satu bagian anggaran kementerian atau lembaga atau pergeseran anggaran antar subbagian anggaran dalam BA BUN yang tidak menyebabkan penambahan atau pengurangan pagu belanja. Dan yang selanjutnya ada revisi administrasi, dan revisi administrasi ini sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 ayat 1 huruf C, yaitu meliputi revisi yang disebabkan oleh kesalahan administrasi, perubahan rumusan yang tidak terkait dengan anggaran atau revisi lainnya yang ditetapkan sebagai revisi administrasi. Oke, yang selanjutnya itu ada tata cara revisi anggaran terkait dengan penanggulangan pandemi COVID-19. Hal ini itu diatur dalam PMK Republik Indonesia atau PMK RI nomor 39 pasal 15.
termuat dalam ayat 1, yaitu mengenai usulan revisi anggaran dalam rangka pencegahan atau penanganan pandemi coronavirus disease 2019 atau COVID-19 diatur dengan ketentuan sebagai berikut, yaitu yang pertama, kementerian atau lembaga mengusulkan revisi anggaran terkait dengan pencegahan atau penanganan pandemi COVID-19 sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian atau lembaga. Yang kedua, ada usulan revisi anggaran merupakan kegiatan atau keluaran atau dalam hal ini bisa disebut output yang efektif untuk pencegahan atau penanganan dampak pandemi COVID-19 bagi pegawai internal kementerian atau lembaga maupun masyarakat umum. Dan yang ketiga, ada kegiatan atau keluaran atau bisa disebut output yang diusulkan dalam rangka pencegahan atau penanganan pandemi COVID-19 berpedoman pada ketentuan standar biaya dan akun standar yang berlaku. Dan yang keempat, ada usulan revisi anggaran untuk pencegahan atau penanganan pandemi COVID-19 tidak diperkenankan untuk menambah penghasilan aparatur sipil negara kecuali untuk honor tim satuan tugas atau tenaga medis yang menangani langsung pandemi COVID-19 ini. Dan yang terakhir yaitu ada usulan keperluan monitoring dan evaluasi terhadap usulan kegiatan atau keluaran atau bisa disebut output atau komponen atau detail terkait dengan pencegahan atau penanganan pandemi COVID-19 ini diberikan tambahan rumusan dalam kurung tanda petik COVID-19 seperti itu. Oke, kita beralih ke slide selanjutnya. Di slide ini itu kita akan membahas materi yang masih berkaitan dengan slide sebelumnya, yaitu di sini tertera ada ayat 3. Ayat 3 ini adalah lanjutan dari slide sebelumnya mengenai usulan revisi anggaran tentang pandemi COVID-19 gitu kan. Jadi di sini ada ayat 3 di mana ayat 3 dari pasal sebelumnya itu berisi dalam hal usulan revisi anggaran dalam rangka pencegahan atau penanganan pandemi COVID-19, yaitu berupa pergeseran anggaran antar keluaran atau output pada satu atau antar kegiatan pada satu program yang berdampak pada penurunan volume keluaran atau output di luar kebijakan penghematan anggaran, dan juga perubahan peruntukan level program, pergeseran anggaran antar program atau usul keluaran atau output baru yang memerlukan penelaahan, dan selanjutnya seluruh usulan revisi anggaran ini disampaikan ke Direktorat Jenderal Anggaran. Nah, untuk pasal selanjutnya ini termuat di PMK-RI juga, ini termasuk pengetahuan tambahan juga, yaitu termuat dalam PMK-RI nomor 39 pasal 5, berisi revisi anggaran diproses oleh Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan atau KPA. Dan yang kedua ada Direktorat Jenderal Anggaran berwenang memproses usulan revisi anggaran bagian anggaran kementerian atau lembaga dan BUN yang memerlukan penelaahan dan revisi pengesahan untuk substansi tertentu. Dan yang ketiga ada Direktorat Jenderal Perbendaharaan berwenang memproses usulan revisi anggaran bagian anggaran kementerian atau lembaga dan BUN berupa pengesahan tanpa memerlukan penelaahan. Dan yang keempat itu ada KPA berwenang memproses revisi petunjuk operasional kegiatan berupa pergeseran anggaran antar komponen dalam satu keluaran output yang sama dalam satuan kerja yang sama. Baik, subbab yang ketiga adalah telaah kritis pelaporan dan evaluasi kinerja. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang laporan kinerja. Laporan kinerja yaitu ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang pencapaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan anggaran. Lalu, yang dimaksud kinerja sendiri yaitu
kekeluaran atau hasil dari kegiatan program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan pengeluaran anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, berisi tentang prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah, yang kemudian disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bisa disingkat LAKIP. Nah, untuk definisi LAKIP sendiri, yaitu merupakan laporan yang disusun dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan kinerja yang berkaitan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja untuk periode 1 tahun. Manfaat dari LAKIP bisa dijadikan bahan evaluasi terhadap instansi pemerintah yang bersangkutan selama 1 tahun anggaran. LAKIP dipandang penting untuk mengetahui kemampuan setiap instansi dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi. Tujuan dari dibuatnya pertanggungjawaban anggaran adalah untuk memberikan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi. Selanjutnya yaitu dasar hukum pelaporan kinerja. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Penyusunan dan penyajian laporan keuangan Kementerian Negara atau lembaga adalah dalam rangka akuntabilitas dan keterbukaan dalam perolehan keuangan negara, termasuk prestasi kerja yang dicapai atas penggunaan anggaran. Laporan keuangan akuntabilitas kementerian atau lembaga selain menyajikan realisasi pendapatan dan belanja, juga menjelaskan prestasi kerja setiap kementerian ataupun lembaga. Yang kedua ada Undang-Undang Tahun 2004 Pasal 55 Ayat 5 tentang ketentuan lebih lanjut mengenai laporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Selanjutnya ada PP nomor 8 tahun 2006 pasal 2. Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN, setiap entitas pelaporan wajib menyusun dan menyajikan laporan kinerja. Lalu ada Permenpan nomor 29 tahun 2010 tentang pedoman penetapan kinerja dan penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Lalu yang terakhir ada SKLAN nomor 239 tahun 2003 tentang pedoman penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Nah, di pemerintahan pusat, instansi yang wajib menyusun laporan akuntabilitas kinerja adalah kementerian atau lembaga dan unit organisasi eselon 1. Prinsip laporan yang baik. Prinsip-prinsip suatu laporan yang baik pada umumnya mengikuti prinsip-prinsip yang lazim dan menjadi persyaratan dapat disusunnya laporan dengan baik, yaitu laporan harus disusun secara jujur, objektif, dan transparan. Di samping itu, masih diperlukan prinsip-prinsip lain agar kualitas laporan itu cukup baik. Yang pertama ada prinsip pertanggungjawaban, responsibility center, sehingga ruang lingkup yang dilaporkan jelas. Hal-hal terkendali maupun yang tidak terkendali bagi pihak yang melaporkan dapat dimengerti pembaca laporan. Yang kedua, prinsip pengecualian. Yang dilaporkan adalah hal-hal penting dan relevan bagi pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban. Misalnya, hal-hal yang menonjol baik keberhasilan maupun kegagalan, perbedaan-perbedaan antara realisasi dengan target atau standar. Yang ketiga, prinsip perbandingan. Laporan dapat memberikan gambaran keadaan massa yang dilaporkan dibandingkan dengan periode-periode lain atau unit lain. Yang keempat, prinsip akuntabilitas. Sejalan dengan prinsip pertanggungjawaban dan prinsip pengecualian di atas, maka prinsip ini mensyaratkan hal-hal yang dominan yang membuat sukses atau gagal yang terutama perlu dilaporkan. Yang terakhir ada prinsip manfaat, yang diharapkan dari laporan itu harus lebih besar dari biayanya. Nah, lalu selanjutnya saya akan membahas tentang LAKIP, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, disusun dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama,
dibuat secara sistematis, jelas, dan padat. Yang kedua, menggambarkan keseluruhan kegiatan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan fungsi yang diformulasikan secara objektif dan sistematis. Dan yang ketiga, menyajikan data dan informasi yang relevan agar dapat dievaluasi mengenai keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis. Selanjutnya yaitu tahapan penyusunan LAKIP, laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. LAKIP disusun dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, persiapan, yaitu mengumpulkan bahan penyusunan LAKIP dan yang meliputi Renstra dan PK. Identifikasi, melakukan identifikasi pencapaian kinerja dan pengukuran realisasi terhadap target kinerja yang telah ditetapkan dalam PK. Yang ketiga, sistematika laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Pegawaian Negara. Lalu, LAKIP dilaporkan dengan ketentuan dan jadwal sebagai berikut. Yang pertama, LAKIP Unit Eselon 1 dan Unit Eselon 2 mandiri disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara melalui Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara paling lama 1,5 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Yang kedua, LAKIP lembaga disampaikan Kepala Presiden melalui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi paling lama 2,5 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Selanjutnya adalah evaluasi kinerja. Pengertian kinerja adalah prestasi kerja berupa keluaran dari suatu kegiatan atau hasil dari suatu program dengan kuantitas dan kualitas terukur. Kemudian dasar hukum dari evaluasi kinerja ada 3. Yang pertama ada Undang-Undang 17 tahun 2003 tentang keuangan negara. Kemudian ada PP 90 tahun 2010 tentang penyusunan RKAKL. Dan PMK 249 tahun 2011 tentang pengukuran dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan RKAKL. Yang selanjutnya adalah tujuan dan manfaat dari evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja itu dilakukan dalam rangka pelaksanaan fungsi akuntabilitas dan fungsi peningkatan kualitas. Akuntabilitas itu merupakan amanat dari para pemangku kepentingan untuk mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran target kinerja yang telah ditetapkan. Kemudian fungsi peningkatan kualitas bertujuan untuk mempelajari faktor-faktor yang menjadi pendukung dan atau kendala atas pelaksanaan RKAKL sebelumnya sebagai bahan penyusunan dan pelaksanaan RKAKL serta upaya peningkatan kinerja di tahun-tahun berikutnya. Berikutnya adalah aspek evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja itu terdiri dari 3 aspek, yaitu aspek implementasi, aspek manfaat, dan aspek konteks. Evaluasi kinerja dengan aspek implementasi dilakukan dalam rangka menghasilkan informasi kinerja mengenai pelaksanaan kegiatan dan pencapaian output. Kemudian evaluasi kinerja atas aspek manfaat dilakukan dalam rangka menghasilkan informasi mengenai perubahan yang terjadi dalam masyarakat atau pemangku kepentingan. Kemudian evaluasi kinerja atas aspek konteks dilakukan dalam rangka menghasilkan informasi mengenai relevansi masukan, kegiatan, keluaran, dan hasil. Selanjutnya adalah tahap pengumpulan data. Data yang diperlukan dalam rangka evaluasi kinerja atas aspek implementasi meliputi yang pertama pagu anggaran, kemudian target volume keluaran, target indikator kinerja keluaran, rencana penarikan dana, realisasi anggaran, realisasi volume keluaran, dan realisasi indikator kinerja keluaran. Kemudian data yang diperlukan dalam rangka evaluasi kinerja atas aspek manfaat adalah target indikator kinerja utama dan realisasi indikator kinerja utama. Data yang diperlukan dalam rangka evaluasi kinerja atas aspek konteks meliputi data kependudukan, indikator ekonomi, indeks tingkat kemiskinan, data di bidang ekonomi, sosial, politik, arah kebijakan pemerintah, dan prioritas pembangunan nasional serta informasi lain yang terkait.
Selanjutnya adalah tahap pengukuran dan penilaian. Proses pengukuran dan penilaian hanya dilakukan untuk evaluasi kinerja atas aspek implementasi dan aspek manfaat. Pengukuran sendiri merupakan proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan cara membandingkan data realisasi dengan data target yang telah direncanakan sebelumnya. Kemudian, penilaian merupakan proses interpretasi atas seluruh nilai capaian kinerja hasil pengukuran ke dalam informasi yang menggambarkan tingkat keberhasilan program guna dianalisis lebih lanjut. Yang terakhir adalah tahap analisis. Tahapan analisis untuk evaluasi kinerja atas aspek implementasi dan aspek manfaat meliputi yang pertama, analisis hubungan sebab akibat atas hasil pengukuran dan penilaian untuk setiap indikator yang dievaluasi. Kemudian analisis mengenai keterbatasan yang dihadapi dalam menjalankan setiap proses evaluasi kinerja. Yang ketiga, analisis perubahan hasil pengukuran dan penilaian dibandingkan dengan hasil evaluasi kinerja pada tahun-tahun sebelumnya. Dan terakhir, identifikasi faktor pendukung dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan pencapaian keluaran dan hasil.